Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini saya tetap akan membahas mengenai saham yang berpotensi multi-bagger. Ini serial kedua menurut analisa versi Saham Terbang. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Jadi keuntungan apapun kerugian itu tetap menjadi tanggung jawab dari Sobat Investor semua ya. Oke, sebelumnya kita membahas mengenai Indika yang berpotensi multi-bagger di tahun 2025, 2026. Nah, ini satu lagi yaitu Inco atau Vale ya. Jadi ini prediksi dari Saham Terbang ini akan kemungkinan meraih bagger paling tidak di 2006 ya. 2005 mereka mulai, 2006 sahamnya mungkin akan naik tinggi. Itu kenapa? Karena dilandasi oleh saat ini mereka sedang expand ya. Jadi saat ini mereka masih bekerja di Sorowako untuk produksi nikel mate. Mereka dimiliki oleh Vale Canada Limited dan juga Sumitomo dari Jepang. Nah, ini sudah masuk min ID ya dari Indonesia, awalnya 20% saham, lalu kemarin sekitar bulan Januari kalau salah itu melakukan divestasi 14%, sehingga min ID menjadi pengendali utama ya. Jadi saham menjadi 34%. Nah, jadi Sorowako mereka nanti akan berkembang ke Morowali, nama proyeknya Bahodopi ya. Ini memproduksi 73.000 nikel dalam bentuk VNI ya, ferronikel. Lalu di Pomala ini ada 120.000 nikel MHP. MHP ini mixed hydroxide precipitate, ini jadi bahan bakunya baterai nikel ya. Terus juga di Sorowako juga mereka tetap akan membangun nanti HPAL juga, itu memproduksi MHP juga sekitar 60.000. Jadi akan besar sekali. Nah, smelter itu ada dua jenis, yaitu RKEF, Rotary Clean Electric Furnace. Ini bisa menghasilkan untuk stainless ya. Terus juga ada smelter yang satunya yaitu HPAL, HPAL, hidropyrometalurgi ya, acid leaching. Jadi ini bisa memproduksi buat komponen baterai. Jadi nanti ada nikel, kobalt di situ yang diambil ya, mineral pengikutnya. Nah, itu nikel itu biasanya ada dua lapisan, yaitu lapisan paling atas adalah limonite yang mempunyai nikel lebih rendah ya, biasanya di bawah 1,3-an. Terus juga ada saprolite, ini itu di atas 1,3 kadar nikelnya. Nah, untuk RKEF ini biasanya ngambil dari saprolite, nanti yang akan jadi stainless. Tapi untuk baterai itu malah yang bagian atas, limonite, yang kadar nikelnya lebih rendah. Nah, ini bisa diolah menjadi komponen baterai ya. Mereka ada proyek yaitu IGP, yaitu Indonesia Growth Project, ini di Sorowako. Mereka bekerja sama dengan Huayo. Huayo ini produsen baterai ya dari nikel, berteknologi HPAL nanti di Sorowako. Terus juga ada di Pomala bagian bawah nih ya. Jadi di Pomala ini mereka bekerja sama dengan Zhejiang Huayo Cobalt juga, ini untuk produksi baterai ya. Terus juga sempat juga kemarin ada info Ford juga masuk ya. Terus Bahodopi Morowali namanya. Jadi ini yang RKEF-nya ya, produksi RKEF untuk stainless steel. Nah, ini pergerakan harga saham nikel dalam 5 tahun terakhir saat ini di 4.100, 4.200 lah ya. Kemarin sempat turun dalam di 3.600, sebenarnya itu kesempatan beli ya, sekitar bulan kemarin itu Februari itu sempat di 3.600-an, sebenarnya sempat masuk itu waktu masih belum divestasi, belum resmi divestasi saham ya. Sempat juga harga saham ini di atas 8.000-an. Jadi kemungkinan bisa akan kembali, kita lihat saja nanti ya. Nah, ini kita lihat proses nikel ini. Tadi saya bilang ini mengenai limonite ya. Limonite ini yang grade-nya di bawah 1,7. Terus ada saprolite yang high grade, ini di atas 1,7. Nanti ini akan diproses dari hidrometalurgi maupun pyrometalurgi ya. Untuk yang saprolite ini mengenai pakai RKEF, ini yang pakai HPAL tadi ya. Hasil akhirnya berupa MHP, nanti akan menjadi katode baterai.
Tapi kalau pyrometalurgi yang sekarang diproduksi Vale itu ya itu untuk stainless steel ya, nikel mate. Nah, nikel nanti akan produksi Feni yang di bawah Dopi dan juga MHP yang di Soroko dan juga di Pomala ya. Nah, nikel itu ada dua, ada kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 1 ini yang untuk baterai ya. Jadi untuk katode baterai tadi. Terus untuk kelas 2-nya ini untuk stainless steel. Nah, ini prosesnya Inco mungkin seperti ini ya. Jadi dari penambangan langsung mereka melakukan penambangan, terus hasil nikelnya, hasil bijinya itu masuk ke smelter, ore-nya untuk diolah, lalu nanti bisa jadi prekursor katode ya, tadi apa MHP tadi ya, lalu masuk ke sel baterai, nanti masuk di produsen mobil ataupun stasiun charging ya, bahkan bisa di recycle. Untuk komponennya ini 35%, ini lagi hype ya mengenai mobil listrik. Jadi untuk komponen baterai itu ada dua jenis baterai di sini, ada NCA, ada NMC. Nikel tetap dominan 80%, untuk NCA ini ada kobalt aluminium, dan untuk NMC ini ada manganes kobalt. Jadi bedanya seperti itu, dan Indonesia merupakan negara dengan reserve atau cadangan yang paling besar ya, yaitu 23%. Nomor 2-nya Australia. Nah, kita langsung masuk aja ke apa yang menyebabkan peluang multibagger. Tapi sebelum itu kita juga harus hati-hati karena ada ancaman juga dari selain nikel ya yang kemarin sempat didebat, yaitu mengenai LFP, lithium ferrofosfat ya. Bahkan mungkin juga ada penemuan-penemuan lain nanti yang bisa akan mengganti nikel, karena negara seperti Indonesia contohnya melarang ekspor dalam bentuk mentah, terus juga mereka akan mengolah sendiri dalam negeri untuk menjual lebih mahal ya dalam bentuk barang sudah jadi. Nah, ini akan membuka ancaman bagi produsen mobil listrik lain untuk berinovasi untuk mengganti komponen nikel. Karena nikel memang paling bagus ya buat baterai, karena lebih tahan lama, bisa untuk jarak jauh juga, jadi lebih bagus lah ya daripada mineral-mineral yang lain, nah, tapi lebih mahal. Nah, ini proyek hilirisasi kita lihat tadi ya, ada Sorowako ini untuk memproduksi MHP, letaknya di Sorowako. Terus ada Morowali yang di bawah Dopi tadi untuk produksi Feni, ferronikel. Lalu yang Pomala juga MHP. Dan secara produksi ini kalau kita total ini berapa ini ya, 130 ditambah 120, 250-an ya, 250 ribu ton nikel per tahunnya. Ini sangat besar ya, investasinya ini 9 miliar US dollar ya, besar sekali nilainya. Sudah mulai dikonstruksi tahun 2022 dan 2023, dan estimasi nanti akan berproduksi 2025 dan 2026. Nah, kita akan tunggu ini, paling tidak 2025 udah mulai, kalau sesuai schedule akan mulai, dan juga 2026 harga sahamnya akan naik tinggi ya jika ini berjalan lancar. Ini bermitra dengan Huayo dan Ford serta Shinhai, Tisco dan lainnya. Ini menarik ya, sudah ada mitranya juga. Nah, ini sebelum divestasi ya, Vale ini dimiliki 43% oleh Vale ya. Terus publik 20%, ini Sumitomo 15%, Main ID 20% lah ya. Sekarang Main ID naik 34% per 26 Februari. Ini ada press release sendiri dari Vale ya. Dari Vale-nya menyatakan bahwa mereka sudah melakukan akuisisi 14% saham, menambah kepemilikan jadi 34%. Jadi saham Vale sendiri akan turun di bawah itu ya. Nah, ini diharapkan dari pengambilan Main ID ini akan mempermudah dari izin ya. Karena seperti kita ketahui, Inco ini akan habis di 2025. Inilah bargaining dari pemerintah kemarin untuk menekan harga divestasi saham, karena yuk mereka sebentar lagi habis 2025 dan mereka bargaining di situ untuk masuk pemerintah ya. Nah,
potensi harga nikel ini bisa rebound ya, apalagi kemarin sempat ada wacana untuk pengurangan suku bunga oleh The Fed, sehingga beberapa komoditas mulai naik ya, bukan cuma nikel, batu bara juga mulai, terus ada kelapa sawit juga, CPO juga mulai bergerak naik, emas apalagi, emas sudah naik jauh ya. Jadi akibat sentimen dari penurunan suku bunga The Fed juga bagus untuk mendongkrak harga nikel. Sempat harganya turun di bawah 16.000 ya, di 15 ribuan. Nah, ini terus naik sekarang di 18.000. Jika harga ini tetap dipertahankan aja, tidak usah naik terlalu tinggi ya, sekitar 18.000. Nanti kinerja Inco ini akan bagus terus sampai 2026 dengan menaikkan jumlah produksi yang bertahap ya, setelah ekspansi. Kita lanjut ke kinerja keuangan. Nah, kita lihat ini tahun 2023 ini mereka sudah rilis laporan full year-nya ya. Untuk produksi nikel mate mereka naik ya, dari sebelumnya 17.000 naik ke 19.000. Secara keseluruhan mereka produksi naik dari 60.000 ke 70.000 ton. Ini secara penjualan juga naik ya, dari sebelumnya 60.000 ke 71.000 karena mereka ada cadangan ya, sekitar 1.000 ya. Sebelumnya dari 17.000 ke 20.000. Ini sangat besar ini ya, kenaikan dari produksi dan juga dari penjualan, sehingga kita lihat labanya juga naik ya. Kita lihat ini pendapatan, ini dia sementara Inco ini penjualannya kepada dua produsen utama ya, yaitu pemegang sahamnya yaitu Vale Kanada tadi dan juga Sumitomo. Ini penjualan mereka ke sana secara jumlah ya naik ya, naikin dari 1,1 miliar dolar ke 1,2 miliar, naik 100 jutaan lah. Kita lihat ini juga dari neraca keuangan ya. Ini kita lihat utangnya nggak nambah ya, cuma sekitar sini aja, kecil. Aset mereka bertumbuh, sekarang hampir di 3 miliar dolar ya, bertumbuh. Ekuitas juga naik. Nah, ini laba rugi Inco, untuk pendapatan usahanya juga naik ya, tiap tahun dari 2020 naik. Laba berjalan juga naik, ini dari 82 lompat ke 165, lompat lagi ke 200, naik ke 274. Jadi kinerjanya bertumbuh ya, sangat menarik. Tapi kita lihat dari cenderung harga sahamnya turun ya, dari 8.000 sempat turun sekarang sampai di 3.000 dan juga 4.000. Ini sebenarnya menarik untuk dicermatin ya. Ini rasio keuangan untuk utang nih kecil ya, debt to equity-nya 0,1, jadi nggak ada masalah di sini. Dan ROE-nya ini tinggi, naik terus ini dari 4% ke 7% ke 8%, sekarang di 10%. Itu sangat bagus ya. Bagaimana dengan valuasinya? Kalau kinerja udah bagus, sekarang valuasi. Karena kita lihat beberapa saham nikel tuh valuasinya udah tinggi ya. Ada yang dua kali, ada yang hampir 2 kali ya, 1,7, 1,8. Ada yang PER-nya udah jauh di atas 20. Jadi valuasinya bagaimana? Nah, dengan harga sekarang di 4.200, ini EPS-nya naik ya, dari dulu 86, 125, 250, terus naik di 400. Ini PER-nya hampir 10 kali lah ya, ini 10 kali, PBV-nya 1,1. Nah, ini dividen yield-nya memang kecil ya, dividennya di 2%, karena ini memang jarang bagi dividen ya. Bagi dividen tahun 2021 ini kalau nggak salah pas Min ID masuk baru bagi dividen. Tahun 2002-nya belum, mungkin karena efek dari pandemi. 2023 mereka bagi dividen kemarin Rp90. Nah, kita harapkan ini dividen nanti akan lebih bagus ketika Min ID sudah jadi pengendali ya. Nah, ini kita lihat dari pola earning per share-nya juga ya. Tadi kita perhatikan 86 naik terus ya, Rp125 per lembar, terus Rp50 per lembar, Rp300 per lembar, naik ke 400. Nah, ini harga sahamnya ini cenderung turun ya. Jadi dari bahkan di pendapatan 125 harga sahamnya 5.000. Sekarang pendapatan EPS-nya 425 malah 4.000 ya.
Jadi ada kemungkinan ini harga saham ini akan kembali ke level di atas 5 ribuan ya. Karena di sesama industrinya juga seperti itu. Valuasinya udah di atas satu semua ya. Tapi Inco masih sekitar satu. Nah, ini kinerjanya baik dan harga wajar Inco ini seharusnya di kisaran 6.000 sampai 8.000 kalau menurut kita ya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Yang pertama, kita lihat saham Inco ini termasuk yang paling murah jika kita bandingkan dengan industri yang sama ya. Contohnya seperti NCKL Trimeda, itu Mega Bangun Persada ya. Bisa cek sendiri PPV-nya berapa, PER-nya berapa, terus ini MBMA ya, Merdeka Baterai. Ini Inco termasuk yang paling rendah dan paling menjanjikan karena ada proyek hilirisasi yang besar ya dan dipegang oleh pemerintah. Secara perizinan lebih mudah untuk mengurus perizinan, dan juga ini diharapkan akan menambah value yang lebih besar karena yang dijual itu berupa barang setengah jadi atau barang jadi nantinya. Kan ada kerjasama dengan produsen baterai juga ya. Secara kinerja tidak ada masalah, naik terus setiap tahun, tapi sahamnya malah cenderung turun. Nah, ini kesempatan kita sebenarnya untuk masuk, apalagi jika kita lihat nanti proyek hilirisasinya berhasil ya. Jadi pembangunan smelternya on time. Nah, ini kita bisa prediksi harga sahamnya bisa ikut naik. Divestasi oleh MinID ini sebagai pengendali ini menurut saya hal yang positif, walaupun divestasinya murah kemarinnya di Rp3.050, tapi sekarang harganya malah di 4.000-an. Nah, ini sempat diisukan akan turun, tapi ternyata masih naik ya, harga saham Inco di 4.200. Tapi hal ini tentu saja akan mempermudah dari segi perizinan nanti untuk memperpanjang izin usaha pertambangannya. Terus dari segi dividen diharapkan juga MinID, kita tahu kayak PTBA sangat royal ya dengan pembagian dividen. Nah, kita harap MinID juga seperti itu, nanti ketika pegang Inco dividen akan lancar. Memang mungkin Inco akan membutuhkan dana besar untuk proyek smelternya. Mungkin kita tidak terlalu berharap dividen besar di tahun ini sampai tahun 2025. Tapi kita akan lihat nanti di tahun 2006 dan selanjutnya dividen mereka akan jumbo ya, kita harapkan akan jumbo. Nah, tapi ini disclaimer juga bahwa ada alternatif lain yang akan mungkin mengganti nikel ya, seperti LFP. Ini nanti akan berdampak kepada permintaan yang akan mengancam dari nikel tersebut ya. Nah, ini akan memaksa industri-industri nikel untuk mungkin harga nikel akan turun jadinya ya, karena ada ancaman dari mineral yang lain. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika belum subscribe silahkan subscribe. Jika ada komentar pengen request atau melakukan sesuatu tentang saham tertentu, silahkan tinggalkan komentar di kolom. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini saya tetap akan membahas mengenai saham yang berpotensi multi-bagger. Ini serial kedua menurut analisa versi Saham Terbang. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu bahwa ini bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Jadi keuntungan apapun kerugian itu tetap menjadi tanggung jawab dari sobat investor semua ya. Oke, sebelumnya kita membahas mengenai Indika yang berpotensi multi-bagger di tahun 2025, 2026. Nah, ini satu lagi yaitu Inco atau Vale ya. Jadi ini prediksi dari Saham Terbang ini akan kemungkinan meraih bagger paling tidak di 2006 ya. 2005 mereka mulai, 2006 sahamnya mungkin akan naik tinggi. Itu kenapa? Karena dilandasi oleh saat ini mereka sedang expand ya. Jadi saat ini mereka masih bekerja di Sorowako untuk produksi nikel mate. Mereka dimiliki oleh Vale Canada Limited dan juga Sumitomo dari Jepang. Nah, ini sudah masuk MinID ya dari Indonesia, awalnya 20% saham, lalu kemarin sekitar bulan Januari kalau salah itu melakukan divestasi 14%, sehingga MinID menjadi pengendali utama ya. Jadi saham jadi 34%. Nah, jadi
Sorowako mereka nanti akan berkembang ke Morowali. Nama proyeknya Bahodopi ya. Ini memproduksi 73.000 nikel dalam bentuk VNI ya, ferronikel. Lalu di Pomala ini ada 120.000 nikel MHP. MHP ini mix hydroxide precipitate, ini jadi bahan bakunya baterai nikel. Terus juga di Sorowako juga mereka tetap akan membangun nanti HPAL juga, itu memproduksi MHP juga sekitar 60.000. Jadi akan besar sekali. Nah, smelter itu ada dua jenis, yaitu RKEF, Rotary Clean Electric Furnace. Ini bisa menghasilkan untuk stainless ya. Terus juga ada smelter yang satunya yaitu HPAL, HPAL, hidropyrometalurgi ya, acid leaching. Jadi ini bisa memproduksi buat komponen baterai. Jadi nanti ada nikel, kobalt di situ yang diambil ya, mineral pengikutnya. Nah, itu nikel itu biasanya ada dua lapisan, yaitu lapisan paling atas adalah limonite yang mempunyai nikel lebih rendah ya, biasanya di bawah 1,3-an. Terus juga ada saprolite, ini itu di atas 1,3 kadar nikelnya. Nah, untuk RKEF ini biasanya ngambil dari saprolite, nanti yang akan jadi stainless. Tapi untuk baterai itu malah yang bagian atas, limonite, yang kadar nikelnya lebih rendah. Nah, ini bisa diolah menjadi komponen baterai ya. Mereka ada proyek yaitu IGP, yaitu Indonesia Growth Project, ini di Sorowako. Mereka bekerjasama dengan Huayo. Huayo ini produsen baterai ya dari nikel, berteknologi HPAL nanti di Sorowako. Terus juga ada di Pomala bagian bawah nih ya. Jadi di Pomala ini mereka bekerja sama dengan Zhejiang Huayo Cobalt juga, ini untuk produksi baterai ya. Terus juga sempat juga kemarin ada info Ford juga masuk ya. Terus Bahodopi Morowali namanya. Jadi ini yang RKEF-nya ya, produksi RKEF untuk stainless steel. Nah, ini pergerakan harga saham nikel dalam 5 tahun terakhir saat ini di 4.100, 4.200 lah ya. Kemarin sempat turun dalam di 3.600, sebenarnya itu kesempatan beli ya, sekitar bulan kemarin itu Februari. Itu sempat di 3.600-an, sebenarnya sempat masuk. Itu waktu masih belum divestasi, belum resmi divestasi saham ya. Sempat juga harga saham ini di atas 8.000-an. Jadi kemungkinan bisa akan kembali, kita lihat saja nanti ya. Nah, ini kita lihat proses nikel ini. Tadi saya bilang ini mengenai limonite ya. Limonite ini yang grade-nya di bawah 1,7. Terus ada saprolite yang high grade, ini di atas 1,7. Nanti ini akan diproses dari hidrometalurgi maupun pyrometalurgi ya. Untuk yang saprolite ini mengenai pakai RKEF, ini yang pakai HPAL tadi ya. Hasil akhirnya berupa MHP, nanti akan menjadi katode baterai. Tapi kalau pyrometalurgi yang sekarang diproduksi Vale itu ya, itu untuk stainless steel ya, nikel mate. Nah, nikel nanti akan produksi VNI yang di Bahodopi dan juga MHP yang di Sorowako dan juga di Pomala ya. Nah, nikel itu ada dua, ada kelas 1 dan kelas 2. Untuk kelas 1 ini yang untuk baterai ya. Jadi untuk katode baterai tadi. Terus untuk kelas 2-nya ini untuk stainless steel. Nah, ini prosesnya Inco mungkin seperti ini ya. Jadi dari penambangan langsung, mereka melakukan penambangan, terus hasil nikelnya, hasil bijinya itu masuk ke smelter, ore-nya untuk diolah, lalu nanti bisa jadi prekursor katode ya, tadi MHP tadi ya, lalu masuk ke sel baterai, nanti masuk di produsen mobil ataupun stasiun charging ya, bahkan bisa di recycle. Untuk komponennya ini 35%, ini lagi hype ya mengenai mobil listrik. Jadi untuk komponen baterai itu ada dua jenis baterai di sini, ada NCH, ada NMC. Nikel tetap dominan 80%, untuk NCA ini ada kobalt aluminium, dan untuk NMC ini ada manganes kobalt. Jadi bedanya seperti itu, dan Indonesia merupakan
negara dengan dengan reserve atau cadangan yang paling besar ya, yaitu 23%. Nomor 2-nya Australia. Nah, kita langsung masuk aja ke apa yang menyebabkan peluang multi-bagger. Tapi sebelum itu kita juga harus hati-hati karena ada ancaman juga dari selain nikel ya yang kemarin sempat didebat, yaitu mengenai LFP, lithium ferrofosfat ya. Bahkan mungkin juga ada penemuan-penemuan lain nanti yang bisa akan mengganti nikel karena eh, negara seperti Indonesia contohnya melarang ekspor dalam bentuk mentah, terus juga mereka akan mengolah sendiri dalam negeri untuk menjual lebih mahal ya dalam bentuk barang sudah jadi. Nah, ini akan membuka ancaman bagi produsen mobil listrik lain untuk berinovasi untuk mengganti komponen nikel. Karena nikel memang paling bagus ya buat baterai karena lebih tahan lama, bisa untuk jarak jauh juga. Jadi lebih bagus lah ya, daripada mineral-mineral yang lain. Nah, tapi lebih mahal. Nah, ini proyek hilirisasi kita lihat tadi ya, ada Soroako ini untuk memproduksi MHP, letaknya di Soroako. Terus ada Morowali yang di bawah Dopi tadi untuk produksi ferronikel. Lalu yang Pomala juga MHP. Nah, secara produksi ini kalau kita total ini berapa ini ya? 130 ditambah 120, 250-an ya, 250 ribu ton nikel per tahunnya. Ini sangat besar ya, investasinya ini 9 miliar US dollar ya, besar sekali nilainya. Sudah mulai dikonstruksi tahun 2022 dan 2023 dan estimasi nanti akan berproduksi 2025 dan 2026. Nah, kita akan tunggu ini paling tidak 2025 udah mulai, kalau sesuai schedule akan mulai, dan juga 2026 harga sahamnya akan naik tinggi ya jika ini berjalan lancar. Ini bermitra dengan Huayo dan Ford serta Shinhai, Tisco dan lainnya. Ini menarik ya, sudah ada mitranya juga. Nah, ini sebelum divestasi ya, Vale ini dimiliki 43% oleh Vale ya. Terus publik 20%, ini Sumitomo 15%, Main ID 20% lah ya. Sekarang Main ID naik 34% per 26 Februari. Ini ada press release sendiri dari Vale ya. Dari Vale-nya menyatakan bahwa mereka sudah melakukan akuisisi 14% saham, menambah kepemilikan jadi 34%. Jadi saham Vale sendiri akan turun di bawah itu ya. Nah, ini diharapkan dari pengambilan Main ID ini akan mempermudah dari izin ya. Karena seperti kita ketahui Inco ini akan habis di 2025. Inilah bargaining dari pemerintah kemarin untuk menekan harga divestasi saham, karena yuk mereka sebentar lagi habis 2025 dan mereka bargaining di situ untuk masuk pemerintah ya. Nah, potensi harga nikel ini bisa rebound ya, apalagi kemarin sempat ada wacana untuk pengurangan suku bunga oleh The Fed, sehingga beberapa komoditas mulai naik ya, bukan cuma nikel, batu bara juga mulai, terus ada kelapa sawit juga, CPO juga mulai bergerak naik, emas apalagi, emas sudah naik jauh ya. Jadi akibat sentimen dari penurunan suku bunga The Fed juga bagus untuk mendongkrak harga nikel. Sempat harganya turun di bawah 16.000 ya, di 15 ribuan. Nah, ini terus naik sekarang di 18.000. Jika harga ini tetap dipertahankan aja, tidak usah naik terlalu tinggi ya, sekitar 18.000, nanti kinerja Inco ini akan bagus terus sampai 2026 dengan menaikkan jumlah produksi yang bertahap ya setelah ekspansi. Kita lanjut ke kinerja keuangan. Nah, kita lihat ini tahun 2023 ini mereka sudah rilis laporan full year-nya ya. Untuk produksi nikel mate mereka naik ya, dari sebelumnya 17.000 naik ke 19.000. Secara keseluruhan mereka produksi naik dari 60.000 ke 70.000 ton. Ini secara penjualan juga naik ya, dari sebelumnya 60.000 ke 71.000 karena mereka ada cadangannya sekitar 1.000 ya. Sebelumnya dari 17.000 ke 20.000. Ini sangat besar ini ya kenaikan dari
dari produksi dan juga dari penjualan, sehingga kita lihat labanya juga naik ya. Kita lihat ini pendapatan, ini dia sementara Inco ini penjualannya kepada dua produsen utama ya, yaitu pemegang sahamnya yaitu Vale Kanada tadi dan juga Sumitomo. Ini penjualan mereka ke sana secara jumlah ya naik ya, naikin dari 1,1 miliar dolar ke 1,2 miliar, naik 100 jutaan lah. Kita lihat ini juga dari neraca keuangan ya. Ini kita lihat utangnya nggak nambah ya, cuma sekitar sini aja, kecil. Aset mereka bertumbuh, sekarang hampir di 3 miliar dolar ya, bertumbuh. Ekuitas juga naik. Nah ini laba rugi Inco, untuk pendapatan usahanya juga naik ya, tiap tahun dari 2020 naik. Laba berjalan juga naik, ini dari 82 lompat ke 165, lompat lagi ke 200, naik ke 274. Jadi kinerjanya bertumbuh ya, sangat menarik. Tapi kita lihat tadi cenderung harga sahamnya turun ya, dari 8.000 sempat turun sekarang sampai di 3.000 dan juga 4.000. Ini sebenarnya menarik untuk dicermatin ya. Ini rasio keuangan untuk utang nih kecil ya, debt to equity-nya 0,1, jadi nggak ada masalah di sini. Dan ROE-nya ini tinggi, naik terus ini dari 4% ke 7% ke 8%, sekarang di 10%. Itu sangat bagus ya. Bagaimana dengan valuasinya? Kalau kinerja udah bagus, sekarang valuasi. Karena kita lihat beberapa saham nikel tuh valuasinya udah tinggi ya. Ada yang dua kali, ada yang hampir 2 kali ya, 1,7, 1,8. Ada yang PER-nya udah jauh di atas 20. Jadi valuasinya bagaimana? Nah, dengan harga sekarang di 4.200, ini EPS-nya naik ya, dari dulu 86, 125, 250, terus naik di 400. Ini PER-nya hampir 10 kali lah ya, ini 10 kali, PBV-nya 1,1. Nah, ini dividen yield-nya memang kecil ya, dividennya di 2%. Karena ini memang jarang bagi dividen ya, bagi dividen tahun 2021 ini kalau nggak salah pas Min ID masuk baru bagi dividen. Tahun 2002-nya belum, mungkin karena efek dari pandemi. 2023 mereka bagi dividen kemarin Rp90. Nah, kita harapkan ini dividen nanti akan lebih bagus ketika Min ID sudah jadi pengendali ya. Nah, ini kita lihat dari pola earning per share-nya juga ya. Tadi kita perhatikan 86 naik terus ya, 125 rupiah per lembar, terus 50 rupiah per lembar, 300 rupiah per lembar, naik ke 400. Nah, ini harga sahamnya ini cenderung turun ya. Jadi dari bahkan di pendapatan 125 harga sahamnya 5.000. Sekarang pendapatan EPS-nya 425 malah 4.000 ya. Jadi ada kemungkinan ini harga saham ini akan kembali ke level di atas 5.000-an ya. Karena di sesama industrinya juga seperti itu. Valuasinya udah di atas 1 semua ya. Tapi Inco masih sekitar 1. Nah, ini kinerjanya baik dan harga wajar Inco ini seharusnya di kisaran 6.000 sampai 8.000 kalau menurut kita ya. Nah, bagaimana kesimpulannya? Yang pertama, kita lihat saham Inco ini termasuk yang paling murah jika kita bandingkan dengan industri yang sama ya. Contohnya seperti NCKL Trimega Bangun Persada ya. Bisa cek sendiri PBV-nya berapa, PER-nya berapa, terus ini MBMA ya, Merdeka Baterai. Ini Inco termasuk yang paling rendah dan paling menjanjikan karena ada proyek hilirisasi yang besar ya dan dipegang oleh pemerintah. Secara perizinan lebih mudah untuk mengurus perizinan, dan juga ini diharapkan akan menambah value yang lebih besar karena yang dijual itu berupa barang setengah jadi atau barang jadi nantinya. Kan ada kerjasama dengan produsen baterai juga ya. Secara kinerja tidak ada masalah, naik terus setiap tahun, tapi sahamnya malah cenderung turun. Nah, ini kesempatan kita sebenarnya untuk masuk, apalagi jika kita lihat nanti proyek hilirisasinya berhasil ya. Jadi pembangunan smelternya on time, nah ini kita bisa prediksi harga sahamnya bisa ikut naik.
divestasi oleh Main ID ini sebagai pengendali, ini menurut saya hal yang positif, walaupun divestasinya murah kemarinnya di Rp3.050, tapi sekarang harganya malah di 4 ribuan. Nah, ini sempat diisukan akan turun, tapi ternyata masih naik ya, harga saham Inco di 4.204. Tapi hal ini tentu saja akan mempermudah dari segi perizinan nanti untuk memperpanjang izin usaha pertambangannya. Terus dari segi dividen diharapkan juga Min ID, kita tahu kayak PTBA sangat royal ya dengan pembagian dividen. Nah, kita harap Min ID juga seperti itu, nanti ketika pegang Inco dividen akan lancar. Memang mungkin Inco akan membutuhkan dana besar untuk proyek smelternya. Mungkin kita tidak terlalu berharap dividen besar di tahun ini sampai tahun 2025, tapi kita akan lihat nanti di tahun 2006 dan selanjutnya dividen mereka akan jumbo ya, kita harapkan akan jumbo. Nah, tapi ini disclaimer juga bahwa ada alternatif lain yang akan mungkin mengganti nikel ya, seperti LFP. Ini nanti akan berdampak kepada permintaan yang akan mengancam dari nikel tersebut ya. Nah, ini akan memaksa industri-industri nikel untuk mungkin harga nikel akan turun jadinya ya, karena ada ancaman dari mineral yang lain. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika belum subscribe silahkan subscribe. Jika ada komentar pengen request atau melakukan sesuatu tentang saham tertentu, silahkan tinggalkan komentar di kolom. Oke, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.